saya Sherly Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu R. Eriska Ginalita SHMH. Sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa upah pekerja pada PT Sayap Mas Abadi melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. PT Sayap Mas Abadi bergerak di bidang jasa pembersihan lahan, heavy equipment, transportation. PT Sayap Mas Abadi ini sama seperti perusahaan outsourcing lainnya. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2016 yang berkedudukan di Jalan Mutiara Blok A03, Padang Bulan, Pekanbaru, dan memiliki karyawan sejumlah 200 orang. Yang sebagian besar pekerjanya berasal dari Riau dan beberapa di antaranya berasal dari Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa. Para pekerja ini memiliki jabatan yang berbeda-beda, seperti pengawasan lapangan, bagian administrasi, supir, operator, helper atau kernet alat berat, mekanik kelas, dan lain-lain. Sengketa upah pekerja di PT Sayap Mas Abadi ini mulai mencuat pada Juni 2020 ketika ratusan karyawan dari Riau dan Sumatera Utara menggeruduk kantor perusahaan di Pekanbaru, menuntut pembayaran gaji yang tertunggak. Sengketa upah pekerja di PT Mas Abadi melibatkan sekitar 200 karyawan yang belum menerima gaji selama 4 bulan dengan jumlah yang bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Para pekerja telah melaporkan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, tetapi belum ada tindakan yang memadai. Perusahaan mengakui keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh kondisi keuangan yang buruk, berjanji untuk segera membayar hak-hak pekerja. Mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan, namun kendala seperti kurangnya komunikasi dan kerjasama antara pihak pekerja dan pengusaha masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, sengketa upah pekerja di PT Sayap Mas Abadi ini merupakan kombinasi dari keterlambatan gaji, variasi besaran gaji, janji tanpa tindakan, kurangnya komunikasi dan kerjasama, serta prosedur administratif yang rumit. Penyelesaian sengketa upah pekerja di PT Sayap Mas Abadi dilakukan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Proses ini mencakup 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca perundingan bipartit. Jika kesepakatan tidak tercapai, dilanjutkan dengan sidang mediasi. Kendala yang dihadapi termasuk sistem pembayaran upah yang tidak jelas, kurangnya kerjasama dan komunikasi antara pekerja dan pengusaha. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa upah pekerja pada PT Sayap Mas Abadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui upaya bipartit dengan mekanisme penyelesaian secara 3 tahap, yaitu tahap persiapan perundingan bipartit, tahap pelaksanaan perundingan bipartit, dan tahap penyelesaian setelah perundingan bipartit. Akan tetapi, setelah dilakukannya perundingan bipartit, masih belum tercapai kesepakatan antara kedua pihak, maka dilanjutkanlah upaya penyelesaian secara mediasi dengan 3 tahapan, yaitu pemanggilan para pihak, melakukan sidang mediasi, dan adanya hasil perjanjian bersama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak yang bersengketa. Terdapat dua kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa upah pekerja di PT Sayap Mas Abadi ini. Yang pertama yaitu mengenai sistem pembayaran upah, yang dimana dalam hal ini para pekerjalah yang merasa dirugikan. Akan tetapi setelah dikeluarkannya perjanjian bersama, tercapailah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu dengan melakukan pembayaran upah secara bertahap sampai akhir Mei 2021. Yang kedua, mengenai mekanisme pemanggilan para pihak yang terjadi kendala karena asal dari para pekerja berbeda-beda, sehingga dalam hal pemanggilan para pihak untuk melakukan proses mediasi terdapat kesulitan dikarenakan asal dari para pekerja yang berbeda-beda untuk mendengar keterangan dari para pekerja. Maka pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan pemanggilan secara video call. Namun, secara teknis, hal tersebut kurang efektif dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh pekerja tidak secara detail dan menyeluruh terkait kasus yang sedang ditangani. Yang ketiga, kurangnya komunikasi kerjasama antara dua belah pihak, yang mana hal ini akan menghambat dan memperlambat untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Serta yang terakhir, kurangnya komunikasi antara pihak pekerja dengan pengusaha, yang mana komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan hubungan baik antara pihak pengusaha dan pekerja. Tanpa komunikasi yang rutin dan lancar dari pihak pengusaha dan pekerja, akan menimbulkan hubungan kerja yang kurang harmonis dan dapat menghadap proses penyelesaian sengketa tersebut. Berbicara mengenai persoalan upah, hal ini tidak terlepas dari adanya pekerja. Dengan pekerjaan, seseorang akan mempertahankan hidup dan kehidupan, karena mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan bagian hak asasi manusia. Begitu pula untuk menentukan pilihan terhadap pekerjaan sesuai dengan pilihannya. Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Sedangkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.